Halo semuanya, di video kali ini saya mau jelasin tentang keuangan pribadi. Keuangan pribadi, secara spesifik yang saya mau jelaskan adalah isi dari dompet kita. Di dompet kita isinya ada uang. Setiap bulan atau setiap jangka waktu tertentu, uang itu keluar dan masuk dari dompet kita. Kita pakai untuk pengeluaran sehari-hari dan kita juga dapat uang itu dari gaji atau pendapatan kita. Ada analogi yang menurut saya cukup menarik untuk menganalogikan dompet kita, yaitu gelas. Dompet kita analogikan sebagai gelas yang kita isi air. Air tersebut adalah uang kita. Sehingga ketika gelas itu diisi, berarti kita mengisi dompet kita juga. Air, seperti yang saya bilang tadi, air adalah uang. Sehingga ketika kita mengeluarkan uang, kita mengeluarkan air dari gelas. Tapi gelasnya itu bukan gelas seperti ini. Gelas yang saya maksud adalah gelas yang berlubang. Karena tidak ada gambarnya gelas yang berlubang, jadi saya gambar sendiri. Mohon maklum gambarnya jelek. Dompet kita analogikan sebagai gelas yang berlubang, lalu uang kita adalah air sendiri, lalu lubang-lubang yang ada pada gelas itu adalah lubang-lubang pengeluaran. Sedangkan air yang diisi adalah pemasukan kita. Lubang yang ada pada gelas ini berbeda-beda ukurannya. Kenapa? Karena pengeluaran kita pun juga bervariasi. Seperti contohnya membayar cicilan mobil tidak sama dengan cicilan motor. Cicilan mobil juga tidak sama dengan biaya makan sehari-hari. Sehingga lubang di gelas ini saya gambarkan bervariasi ukurannya. Kemudian yang paling pertama adalah kita bahas pendapatan. Pendapatan bisa dibagi menjadi beberapa bagian sebenarnya. Tetapi mari kita bagi menjadi dua kategori terbesar, yaitu pendapatan aktif dan pendapatan pasif. Pendapatan aktif adalah pendapatan yang kita dapatkan ketika kita menukar uang dan tenaga kita. Sedangkan pendapatan pasif adalah pendapatan yang kita dapatkan ketika kita tidak bekerja. Namun, pekerjaan itu sudah kita selesaikan sebelumnya. Contoh pendapatan pasif adalah ketika kita sudah memiliki satu usaha, satu bisnis yang sudah tidak kita urusi lagi, atau bisnis tersebut dapat berjalan tanpa campur tangan kita, dan kita mendapatkan hasil dari bisnis tersebut, maka pendapatan tersebut bisa dianggap sebagai pendapatan pasif. Namun, contoh untuk pendapatan aktif adalah ketika kita bekerja, misalnya bekerja untuk sebuah kantor, atau kita bekerja untuk pemerintah, atau misalnya juga kita bekerja sebagai freelance. Misalnya kita bekerja sebagai freelance untuk menulis untuk web. Ketika tulisan itu sudah selesai, kita kumpulkan hasilnya, lalu kita dibayar. Itu disebut pendapatan aktif. Kemudian, ini ada pendapatan yang kita lalui seumur hidup kita. Pertama, uang jajan yang kita dapatkan dari orang tua. Ya mungkin ada beberapa orang juga yang tidak mendapatkan uang jajan. Kemudian gaji kita ketika kita bekerja untuk perusahaan ataupun untuk negara. Kemudian kita mendapatkan pendapatan usaha. Ada beberapa orang yang tidak bekerja untuk perusahaan ataupun tidak bekerja untuk pedagang sayur misalnya, atau pedagang-pedagang di pasar. Mereka berjualan dan mereka tidak mendapatkan gaji, melainkan mereka mendapatkan pendapatan usaha. Kemudian uang pensiun. Ini lebih sering dijumpai ketika orang-orang sudah pensiun, dan uang pensiun yang sekarang di Indonesia lebih terstruktur adalah uang pensiun dari pemerintah. Mungkin itu alasan kenapa orang berlomba-lomba untuk menjadi PNS. Tapi beberapa perusahaan swasta juga memberikan uang pensiun. Ada juga uang pensiun yang sudah kita buat sebelumnya, jadi kita membangun uang pensiun kita. Mari sekarang kita bahas pengeluaran. Pengeluaran sendiri bisa dibagi-bagi menjadi banyak sub, tapi sub yang saya mau bahas di sini, yang pertama biaya hidup atau biaya pokok. Biaya hidup ini meliputi makanan, biaya makan sehari-hari, biaya tempat tinggal kita, dan juga biaya untuk membeli pakaian. Ya, sandang, pangan, dan papan. Kemudian ada lagi biaya untuk gaya hidup kita, yaitu misalnya kita mau beli handphone atau mau beli sesuatu barang-barang yang tidak termasuk dalam biaya hidup, atau kita membeli barang-barang yang tidak termasuk dalam biaya hidup kita. Kemudian ada biaya pendidikan, misalnya kita ikut seminar atau kita membeli buku, atau bahkan biaya pendidikan anak kita.
atau bahkan biaya pendidikan kita sendiri, dalam artian kita membayar kuliah kita sendiri atau bahkan membayar sekolah kita sendiri, atau juga biaya lain-lain seperti biaya perawatan mandi atau biaya hadiah untuk teman. Kemudian kalau begini caranya, bagaimana cara kita menabung? Kalau kita lihat kembali analogi yang tadi saya berikan, yaitu gelas yang berlubang, berarti ada 3 cara untuk menabung. Cara yang pertama adalah menambah pemasukan. Karena kan ketika pemasukan itu ditambah, namun lubangnya tetap sama besarnya, yang terjadi adalah airnya akan luber. Ya, jadi yang pertama adalah menambah arus air yang masuk ke dalam gelas. Cara yang kedua adalah mengurangi arus air yang keluar dari gelas. Berarti lubang-lubang yang tadinya besar atau lubang-lubang kecil, lubang kecilnya kita tutup atau lubang besarnya kita tambal sehingga menjadi lubang yang kecil. Dan cara yang ketiga adalah menambah air yang masuk dan mengurangi air yang keluar. Yang pertama, menambah pemasukan. Bagaimana sekarang cara kita untuk menambah pemasukan? Menurut saya, kalau misalnya kita tadi pendapat pemasukan atau pendapatan kita bagi menjadi 2, pendapatan aktif atau pendapatan pasif, berarti kita harus mengembangkan salah satunya. Yang pertama, pendapatan aktif kita. Misalnya sekarang kita bekerja, ketika kita bekerja, kita meminta peningkatan gaji sehingga pendapatan kita juga bisa bertambah. Kemudian kita juga bisa mendapatkan pendapatan tambahan dari pekerjaan sampingan. Contohnya, di sini kita membuat kue dan kue tersebut kita jual. Kemudian kita mencari pekerjaan baru, ini juga opsi, sehingga kita bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi dari pekerjaan kita yang sekarang. Namun menurut saya lebih baik kita fokus satu persatu. Seperti misalnya kita ingin mendapatkan gaji yang lebih tinggi, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus meningkatkan skill kita. Tapi bukan hanya terbatas di situ, tapi kita juga harus meningkatkan kontribusi kita kepada perusahaan, sehingga perusahaan dengan rela membayar kita lebih tinggi daripada kita yang sekarang. Kemudian, cara kedua, mengurangi pengeluaran. Cara pertama adalah mengurangi pengeluaran bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah hidup di atas kemampuannya. Contohnya, misalnya Anda meminum kopi setiap hari 1 kali, dan minum kopinya bukan kopi yang diseduh sendiri, melainkan membeli dari tenan kopi. Kita bisa kurangi minum kopinya menjadi misalnya seminggu 2 kali minum kopi di luar, sisanya kita seduh sendiri. Bisa juga misalnya makan siang ketika di kantor selalu ke restoran yang dekat kantor, ya kita kurangi juga misalnya setiap hari tadinya, dan kita kurangi menjadi 2 kali seminggu. Ataupun nonton film di bioskop setiap minggu sekali bisa kita kurangi menjadi 2 minggu sekali ataupun sebulan sekali. Kemudian ada dilemanya. Dilema di sini misalnya kita sudah memiliki tempat tinggal yang layak atau kos yang lumayan bagus. Demi mengurangi pengeluaran, memperkecil biaya tempat tinggal kita menjadi misalnya kos yang sekamar sendiri tapi kamar mandi di luar. Dengan begini, kehidupan kita jadi kurang layak, dan bukan kurang layak, tapi kehidupan kita menjadi kurang nyaman. Menurut saya sendiri, untuk apa kita mengurangi kenyamanan demi hanya untuk menabung? Nah, ini beda dengan kasus kopi ini. Kalau kopi, ini bukan sesuatu yang esensial. Orang bisa saja tidak minum kopi setiap hari. Ada juga yang bahkan tidak pernah minum kopi seumur hidupnya. Tapi tidak dengan kasus rumah tadi. Setiap orang kan butuh rumah. Dan kalau misalnya rumah kita tidak nyaman juga, itu mempengaruhi mood kita dalam bekerja. Jadi pada praktiknya kita akan lebih banyak belajar tentang memilah apa yang esensial dan apa yang tidak. Dengan begitu kita dapat lebih bijak dalam menentukan kemana saja uang kita pergi. Kemudian sekarang mari kita bahas metode ketiga. Metode ketiga adalah menambah pendapatan dan mengurangi pengeluaran. Jadi
menambah pendapatan serta mengurangi pengeluaran. Jadi kita mencari kerja sampingan sembari kita juga lebih berhemat dalam hidup kita. Namun cara ketiga ini saya pribadi melihat cara ketiga ini lumayan susah karena kita harus fokus ke dua hal yang berbeda. Saran saya, lebih baik kita fokus ke satu persatu. Pertama kita tambah pendapatan kita dulu, kemudian baru kita kurangi pengeluaran. Ataupun bisa dilakukan sebaliknya. Mungkin sebaliknya lebih baik. Kita pertama lebih berhemat di hidup kita, kemudian baru kita cari pendapatan-pendapatan baru. Kalau kita lihat analoginya kembali seperti ini. Ketika kita mendapatkan pemasukan ekstra, kita menambahkan pemasukan, kita menambahkan air ke dalam gelas, dan kita ada yang kita kurangi pengeluarannya. Jadi, untuk merangkum, keuangan pribadi kita dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pendapatan, dan yang kedua adalah pengeluaran. Kita dapat menabung ketika kita menambah pemasukan kita, ataupun kita mengurangi pengeluaran kita. Contoh untuk menambah pemasukan kita adalah kita mencari pekerjaan yang lebih tinggi gajinya, sehingga pendapatan kita dapat lebih berkembang. Yang kedua, kita juga bisa mengurangi pengeluaran kita. Misalnya dengan tadinya kita membeli kopi setiap hari atau makan di restoran setiap hari, kita jadi bisa mengurangi frekuensinya sehingga kita makan di restoran misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Sekian video kali ini, terima kasih. Jangan lupa follow kita juga di Instagram dan follow kita di TikTok.